Memang pada akhir zaman Ya, ya. kita sebutkan ini akhir zaman lah. Ini ada generasi yang memiliki kemampuan-kemampuan untuk merubah zaman itu sendiri. Oke. Jadi ketika mereka harus mereparasi semesta atau membuat zaman itu jadi lebih baik, ya mau tidak mau harus dengan kemampuan kan. Ya. Nah, karena orang-orang zaman sekarang itu kemampuannya itu tidak mungkin melatih diri, jadi akhirnya semesta sendiri yang mengkondisikan bayi-bayi itu sejak lahir memiliki kemampuan lebih. Oke. Nah, kemampuan lebih yang seperti apa dan bagaimana itu tergantung dari apa yang aktif di bayi tersebut. Misal, ya mungkin sekarang kita kenal dengan istilah indigo ya. Ya. Indigo. Jadi anak-anak indigo atau katanya anak-anak kristal katanya. Nah, si anak-anak kristal itu memang punya kemampuan-kemampuan yang sayangnya orang tua tidak paham. Orang tuanya tidak paham. Bahkan akhirnya disangkanya itu adalah kerasukan. Oke. Kerasukan. Padahal si anak itu dia memiliki sel-sel otak yang aktif sejak dia lahir. Orang tuanya tidak paham, akhirnya dibawalah pada psikolog lah, psikiater lah, tukang-tukang jampe lah dan sebagainya begitu. Dirukiah lah. Dengan tujuan disembuhkan gitu Bapak ya? Iya, katanya sih disembuhkan, Ya. katanya. Begitu. Padahal sebetulnya si anak itu sendiri butuh dieksplor. Butuh dieksplor. Dia cak-cak dia. Di kesini belok ya. Banyak. Reptil. Perintah aja. Bisa kok. Sok perintah sok. Cak-cak, hei sini cak-cak. Biar sama Bendra. Kalau cak-cak besar suaranya cak. Padahal kan Bapak ya, proses-proses seperti rukiah dan sebagainya itu malah justru merusak frekuensi yang udah ada di anak itu. Bahkan. Karena isi dari yang namanya kitab suci itu bukan jampe. Ya. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran pun di depan para jin, tidak ada jin yang kepanasan. Yang ada mereka takjub lalu mereka beriman. Baca surat Al-Jin tuh. Iya. Mereka takjub lalu beriman. Itu Nabi yang membacakan ya. Ini aneh kan? Ini aneh gitu loh. Malah si jinnya terintimidasi ya. Jadi kaduruk. Ini Nabi Muhammad membacakan itu di depan masyarakat jin. Mereka itu takjub lalu beriman. Tidak ada yang kepanasan. Iya. Jadi itu sangat bertentangan dengan surat Al-Jin. Jadi alasan Mang Boy di jaket berarti udah nggak kepanasan. Iya, bukan tidak ada yang membacakan ayat kursi. Bab, berarti itu tuh sebuah gift yang diberikan oleh semesta kepada beberapa orang gitu ya. Nah, proses untuk mengeksplorasinya tuh Bab? Proses untuk mengeksplorasi itu begini. Kita yang harus memprofil mereka. Memprofil mereka. Jadi kitalah yang akan memprofil mereka. Nah itu diekspos tuh. Si cak-caknya kaditu. Kabur dia. Datanglah Papa Tom. Nurut gitu ta. Kaditu nurut. Aduh, ini Papa Tong belok. Nah kita disapa itu sebetulnya semesta tuh menyapa. Iya. Sebetulnya semesta menyapa. Ke Mang Boy aja. Iya. Jadi mereka itu merindukan orang-orang yang mengerti mereka. Tapi banyak orang-orang yang mengerti mereka, tapi tidak mau dekat mereka. Iya. Saya juga itu. Ya maksud nama. Jaga jarak, Bab. Tapi yang jelas begini. Untuk memahami mereka dan melatih mereka itu satu harus diprofil. Kita masuk ke mereka, jangan paksa mereka masuk ke kita. Oke. Karena kitalah yang menjadi fasilitator mereka. Jangan bawa mereka itu ke dunia kita, jangan dulu, karena beda gitu. Tiap anak itu unik, tiap anak itu mereka tuh punya kemampuan masing-masing. Kita harus mengeksplor mereka sesuai dengan kemampuannya. Nah sekarang lihat sekarang, pola-pola yang kita pakai selama ini untuk mendidik anak terbukti gagal kan? Iya. Lihat saja terbukti gagal. Peradaban tidak maju loh sekarang. Dengan cara menyeragamkan anak. Anak diseragamkan pengetahuan. Anak diseragamkan bajunya.
Anak diseragamkan, perilaku dan pola pikir dan sebagainya diseragamkan. Maju nggak ini peradaban? Tidak kan? Tidak. Tapi ketika kita mendidik anak itu dan keunikan itu muncul sebagai dirinya, mereka akan bisa bekerja sama untuk saling memakmurkan, lalu benar-benar planet ini akan mereka bangun. Nah, inilah fungsi anak-anak kristal atau generasi kristal atau anak-anak indigo itu. Anak-anak yang nanti akan menggantikan kita untuk membangun planet ini menjadi lebih baik. Cuma sayang kemampuan mereka diberangus. Iya, betul. Nah, tapi banyak juga sekarang yang indigo abal-abal atau indogi. Indogi atau lebih kalau yang di rumah terus berarti IndiHome, Mbak. IndiHome. Iklan. Iklan. Oh, iklan. Jangan iklan di sini, Mbak. Indogi tangga itu. Indogi. Jadi mereka itu SP atau sok peka. Oke. Oh, ada lagi. Ada yang Iya, begitu. betul. Jadi mereka itu merasa bahwa dirinya itu ini. Nah, itu hati-hati, ada juga yang waham kebesaran atau waham yang megalomania. Itu salah satu gangguan kejiwaan. Oh, berarti ada beberapa lagi yang harus di screening. Iya, harus di screening. Jadi hati-hati karena mereka itu kadang-kadang suka kebenaran benar gitu. Oh, kermarang mata. Iya. Suka kebenaran benar. Jadi mereka tuh kadang-kadang begini. Ada juga orang-orang yang terkena skizofrenia ya, Jadi dia seolah-olah mendengar inputan gitu kan, mendengar wangsit dan sebagainya. Bukan wangsit beneran gitu kan. Tapi wangsit dari pikirannya sendiri yang seolah-olah itu jadi kata-kata. Iya. Nah, kadang-kadang ya 1:100. Nah, yang satunya ini kadang suka benar. Oh, ada spesies yang benernya? Ada spesifik. Jadi bukan spesies ya. Jadi ini bukan spesiesnya. Jadi orang-orang yang terkena skizofrenia kadang-kadang kata-katanya dari 100 kata itu jadi 100 kata yang benar, itu ada satu kata yang benar gitu. Oh ya, paham. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, jadi kita memang harus bisa membedakan antara yang memang wangsit atau schizofren. Skizofrenia. Nah, terus ini anak-anak ini ya indigo. Anak-anak indigo juga hati-hati. Kadang-kadang mereka itu karena tekanan dari orang tuanya tinggi, jadi mereka itu stres. Ya. Lalu akhirnya mereka juga terganggu lagi jiwanya. Halusinasi. Bukan hanya itu, mereka jadi child stress. Oh, anak-anak yang stres. Gara-gara orang tuanya ingin anaknya menjadi A, B, C, D dan sebagainya. Jadi robot-robot kesenangan dari orang tuanya gitu loh. Ini yang membuat peradaban ini jadi tidak maju. Lihat saja sekarang. Kemudian dihubung-hubungkan pada suatu titik di mana orang-orang tersebut sudah masuk ke arah ranah tahyul. Jadi kalau sudah ke tahyul itu, wah anak ini sudah dimasuki ini sudah kerasukan ini, kerasukan itu. Iya. Nah, sudah begitu lebih susah lagi. Akibatnya si anak malah tambah stres. Ya. Nah, di kita memang menangani anak-anak seperti ini. Saya punya sekolah namanya Prodigi. Anak-anak yang seperti ini bisa dibina sebetulnya. Kita latih orang tuanya juga untuk membina anaknya agar menjadi lebih baik. Tapi memang harus dilepaskan dulu dari sistem yang sudah sekarang ada. Jadi anak-anak semacam begini jangan disekolahkan. Jangan. Harus dididik secara khusus. Ya. Spesial soalnya. Spesial, anak-anak begini tuh antik lah gitulah ya. Oh, ada sekolah itu ya si Profesor Xavier ya. Xavier. Iya. Itu bagus itu. Itunya. Bab, kan Bab kalau misalnya profiling nih suka mencari koordinat atau titik-titik tempat yang mempunyai energi yang cukup bagus gitu ya, yang besar segala macam. Nah, kaitannya dengan kecerdasan atau kesensitivitasan hal spiritual itu korelasinya seperti apa, Mbak? Yang tempat jelas dengan begini. orangnya itu. Yang jelas begini, suatu tempat yang energi besar itu akan mempengaruhi manusia-manusia yang tinggal di sana seharusnya ya. Seharusnya. Apalagi anak-anak yang indigo ini. Nah, anak-anak indigo itu memang butuh tempat-tempat yang punya akselerasi energi yang besar. Nah, gampang sebetulnya mengukur tempat itu, tinggal acungkan saja anomali magnetik detektor. Nah, kalau anomali magnetiknya tinggi, berarti tempat itu ada sesuatu. Nah, si anak-anak itu bisa mengakselerasi dirinya di tempat seperti itu, asal orang tuanya menjadi fasilitator si anak gitu. Dibimbingnya. Iya, dibimbing. Orang tua itu kan pembimbing, bukan menjadikan anak sebagai robot-robot mereka.
Berarti ini kita buka pikiran lagi nih Mang Boy ya. Terkait tempat-tempat itu kan selalu distigmakan terkait tentang keramat, terus wingit, nantinya urusannya musrik apa segala macam. Nah, kalau misalnya gay people di ruang anomali kita lebih terbuka bahwasanya ini ada korelasi energi antara tempat dengan si manusianya. Betul. Kurang lebih gitu, maaf ya. Betul. Sebenarnya masalahnya memang kita tidak menyembah tempat. Iya. Jangan sampai memang tempat itu disembah, gitu, dituhankan dan sebagainya gitu. Jangan sampailah dibuat seperti itulah. Masalahnya sekarang, kenapa orang-orang itu malah menyembah atau bisa menuhankan tempat tersebut? Itu yang jadi masalah. Iya. Enggak. Tempat-tempat seperti itu memang spesial, tapi tempat itu bukan untuk disembah, begitu. Kalau misalnya Mbak, kemungkinan bahwa si tempat itu tuh Mang Boy, karena mereka sudah mengerti, ketika kita bisa sinkronis dengan tempat itu bisa memiliki sesuatu yang lebih, lalu diblok gitu Mbak, jangan ke situ karena dengan urusan agama ABCD gitu, ditutup gitu loh Mbak, kepentingannya gitu. Mungkin bisa jadi itu. Ya bisa saja seperti itu. Ya salah satu contoh ya, ini di Gunung Padang Cianjur. Kan saya neliti di sana tuh. Di sana ada tulisan sebesar di spanduk gitu ya, dilarang melakukan ritual agama di sini. Ya kalau kita harus sholat di sana gimana? Dilarang katanya. Iya. Kita terpaksa sudah waktunya, misal kita melakukan ritual di situ kan. Ya itu kan masalah enggak gitu kan. Nah, jadi begini, kadang-kadang orang-orang itu berpikirnya itu pendek gitu. Berpikir sangat pendek. Dan bahkan pikirannya itu benar-benar mengganggu orang lain begitu loh. Sudah pendek ganggu orang lain. Orang mah kesana kita mau pariwisata, gitu kan? Orang mah kesana kita mau ngukur tempatnya itu, tiba-tiba dianggap, wah tidak boleh, itu musyrik, itu syirik, gitu kan? Musyrik atau syirik itu apa sih, gitu kan? Iya. Apa sebetulnya itu? Kalau misalnya kita katakan musyrik itu menduakan yang namanya Tuhan, itu juga kalau kita menuhankan sesuatu kan. Menduakan itu maksudnya apa sih begitu kan? Terus apa Tacan kalau hiji nanya? Jagoanan kalau dua. Gitu. Kok bisa gitu loh. Nah justru itu hati-hati ya. Sekarang banyak orang-orang itu merasa ilmunya tinggi. Padahal ilmunya itu masih justru mengacaukan orang gitu. Makanya lihat aja sekarang. Ini faktanya ya, realitasnya maju nggak dengan kata-kata mereka itu, maju nggak umat ini dengan kata-kata mereka itu. Kita mah gampang ngelihatnya, indikatornya. Iya, gampang ngelihatnya. Pas ngelihat umatnya, ginian kieu keneh, berarti jelas dianya lidernya nggak beres gitu. Gampang kita mah indikatornya. Jadi kita mah tidak perlu pembenaran apapun. Kita lihat saja faktanya. Kalau followernya kararacau gitu ya, berarti jelas ini. Itu di luhurnya tuh beres, yang di atasnya nggak beres. Gampang, fakta itu. Mbak, pertanyaan terakhir nih di segmen pertama, Mang Boy. Jadi kan ada juga misalnya terkait hal spiritual, mereka tuh mengusahakan gitu, Mbak. Katakanlah membeli dengan cara apa? Tirakat apa dan sebagainya. Nah itu fenomena itu apakah bisa terjadi proses gift-nya atau gimana, Mbak? Sebetulnya begini, proses-proses semacam begitu, misalnya kan dulu tuh torekah ya. Torekah itu usaha sebetulnya, arti torekah itu usaha. Bagaimana, tapi usahanya lebih dalam, lebih fokus. Cik orang tarekahan gila. Jadi itu tuh sebetulnya usaha-usaha di mana kita itu melakukan usaha yang lebih serius dan lebih dalam. Tapi sekarang tiba-tiba dimundurkan. Dengan misalnya kita melakukan ritual-ritual lagi begitu. Misalnya ritual tidak makan dan minum, ritual menyiksa diri. Nah, bisa saja dengan ritual seperti itu tujuannya adalah agar tubuh kita itu membentuk sistem energi yang muncul begitu. Cuma kan jadi banyak yang gagal. Karena apa? Karena mereka tidak netral. Harusnya itu netral dan dibarengi oleh bagaimana mengatur energinya tersebut, mendistribusikan energinya tersebut.
terus kemudian merasakan energinya tersebut. Misalnya orang ingin punya ilmu sefi angin, misalnya gitu kan ya. Itu harus mutih, terus baca ini, baca itu dan sebagainya. Puasa mutih, gitu kan. Terus ngebleng. Terus yang namanya ini apa kungkum gitu kan, di air gitu kan. Nanti dia bisa ini apa bisa mengeluarkan angin dan sebagainya, bisa menjadi atau ada aji sapu angin katanya. Dia bisa menunggang angin dan sebagainya gitu. Dia bisa berlari secepat angin gitu kan. Nah, tapi kenapa 99% gagal? Karena mereka melakukannya dengan cara yang tidak netral. Karena semesta ini butuh kenetralan. Jadi ketika mereka kungkum, apa yang dirasakan ketika kungkum itu? Ya semesta dan energi yang ada di dalam diri. Ini enggak cuma ngeemungkul gitu. Kemudian ketika dia tidak makan dan minum selama 1 minggu misalnya gitu kan, dan hanya minum ini apa bebetian gitu. Kalau enggak, ya apa kalau enggak nasi putih saja, air putih saja. Minum nasi putih saja emang. Iya, iya. Nah, itu tuh kan tujuannya sebetulnya agar si tubuh manusia itu tertekan sedemikian rupa. Dan nanti ada sistem di tubuhnya itu untuk ini apa untuk penyeimbangnya. Nah, si energi yang muncul dari sistem penyeimbangnya itu harus kita salurkan, harus kita distribusikan, harus kita latih gitu loh. Jadi bukan hanya diem saja. Ada pengolahan selanjutnya. Ada pengolahan. Jadi bukan hanya digituin doang gitu. Kita hanya sekedar berpuasanya saja. Puasa itu apa ya? Puasa itu artinya sebetulnya pengendalian. Jadi puasa mutih. Jadi mengendalikan diri sambil kita hanya makan nasi putih dan air putih. Memang cuma nasi putih dan air putih saja. Kalau nasi putihnya itu mengandung unsur-unsur anorganik, dipastikan itu gagal. Pakai pupuk anorganik aja, itu gagal. Jadi nasi putih itu harus betul-betul organik juga. Karena apa? Karena unsur-unsur di dalam keorganikan itu dia akan membantu sistem kita. Jadi tidak ada racun di situ kan ya. Nah kalau anorganik ada yang namanya arsenik. Organik ya, anorganik itu arseniknya tinggi loh. Saya sudah ukur soalnya. Saya sudah pernah cek itu di Sukovindo. Jadi antara beras anorganik dan beras organik itu jauh lebih baik beras organik. Dan dilihat arseniknya, beras organik itu 0,01%. Organik itu bisa 2. Jadi manusia itu kalau anorganik ya, anorganik itu bisa 2. Makanya manusia itu sekarang tuh makan racun sedikit demi sedikit, iya. Ya gimana mau bisa itu mengakselerasi selnya? Oh jadi Mbak si salah satu ritual yang mati geni, mutih segala macam itu, bisa dibilang itu sebagai salah satu usaha untuk mengaktifasi itu mengaktifasi si sel-sel mitokondria. Nah itu. Nah sel mitokondria itu akan teraktivasi dan si kladnya itu mati. Yang ada pembatas sel mitokondria namanya klad. Nah, si klad itulah yang membatasi sel mitokondria itu untuk mengeluarkan energinya, jadi hanya sekitar 2,5%. Nah, itu yang sebetulnya dibuat sedemikian rupa kita dengan membatasi makan dan minum agar ada aktivitas dari sel mitokondria yang meningkat gitu. Itu harus di manage dong. Ya, betul. Jangan hanya sekedar kita begitu saja terus diem. Harus di manage. Bagaimana kita memanage si energi yang dihasilkan dari itu. Nah, barulah bisa gitu loh. Akhir kita ketemu di segmen kedua.